Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Lambang Supardi Hanafi, NIM 62 dari kelas 2C. Di sini saya akan membawakan sebuah materi matematika. Pertama yaitu sejarah bilangan. Nah, sejarah bilangan itu semua itu setiap bilangan atau apapun yang lain itu pasti mempunyai sejarah. Nah, bilangan saja mempunyai sejarah. Nah, dulu para ahli itu telah mengatakan bahwa didorong oleh keperluan masyarakat untuk menghitung dan membandingkan, makanya itu dicari bagaimana itu sejarahnya itu bilangan itu ada. Jadi oleh peradaban hidup bermasyarakat manusia yang dahulu adalah yang pertama menemukan bilangan itu pada zaman purba, itu pada zaman gua. Jadi di gua itu ada semacam coretan-coretan dinding. Nah, itu sejarah bilangan. Nah, sejarah bilangan di sini yang akan kita pelajari ada 4, yaitu yang pertama sejarah sistem bilangan Maya, terus bilangan Babilonia, kemudian Romawi, terus bilangan Hindu Arab. Nah, yang pertama itu bilangan Maya. Nah, bilangan Maya itu bilangan yang mempunyai basis 20. Nah, ditulis secara tegak, terus contohnya semisal ada angka 180. Nah, di sini angka 180 itu diperoleh dari 9 dikali 20 ditambah 0. Nah, untuk bilangan Maya itu lambangnya untuk angka 9 itu ini, terus dikali 20, terus ini 0. Nah, jadi untuk bilangan Maya lambangnya itu seperti ini. Nah, untuk sistem bilangan Maya itu kan basisnya 20. Jadi kalau sudah 20 itu harus kembali lagi dari 1 sampai 20 lagi. Nah, lambang bilangan itu untuk bilangan Maya itu 0 seperti ini. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti untuk bilangan untuk angka sudah desimal 5 itu biasanya seperti ini. Ini angka 5. Nah, ya, untuk bilangan Babilonia menggunakan sistem seksagesimal. Nah, sistem seksagesimal ini menggunakan basis 60. Nah, untuk basis 60 itu artinya dari campuran antara basis 10 dan basis 6. Nah, di dalam bilangan Babilonia lambang-lambangnya sebagai berikut. Nah, di dalam sistem bilangan Babilonia ada 0, 1, 10, 60 sampai 600. Untuk 0 seperti ini, kemudian 1 seperti segitiga kecil ke bawah tapi lebih kecil, kemudian 10 seperti ini, 60 lebih besar dari 1, terus 600 seperti ini. Nah, untuk memahami bilangan Babilonia, kalian bisa perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, semisal ada nomor 153. Nah, nomor 153 ini terdapat dari 2 kali 60 ditambah 3 kali 10 ditambah 3 kali 1. Kenapa saya memilih 2 kali 60? Karena puluhan 60 ini sebagai merupakan terdekat bila dikalikan 2 menjadi 120. Nah, kalau sudah mempunyai 120, kemudian kita ditambah 3 kali 10. Nah, untuk lambang dari angka 10 kan seperti ini. Nah, berarti jumlahnya ada 3. Terus ditambah 3 kali 1. Nah, untuk angka 1 sendiri lambangnya seperti ini. Kemudian ada jumlahnya 3. Nah, seperti itu. Jadi kita
mencari bilangan 153 itu terdiri dari 2 kali 60 ditambah 3 kali 10 ditambah 3 kali 1. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya bilangan Romawi. Nah, bilangan Romawi ini berasal dari merupakan sistem bilangan yang berasal dari Romawi kuno. Nah, bilangan Romawi ini memakai huruf-huruf Latin. Nah, untuk bilangan Romawi sendiri, untuk angka 1 itu cuma garis lurus ke bawah, kemudian angka 5 seperti huruf V, terus kemudian 10 seperti huruf E, kemudian 50 seperti huruf L, kemudian 100 itu seperti huruf C, terus 500 seperti huruf D, kemudian 1000 seperti huruf M. Nah, untuk 2 itu tinggal ditambahkan garis, misal 1 kan 1 garis, kalau 2 berarti 2 garis. Terus kalau 3 garis. Kalau 4 itu kan 5 kan seperti ini. Nah, 5 supaya jadi 4 berarti di depannya ditambah 1 garis. Nah, ini artinya untuk mengurangi dari 5 tersebut jadi 4. Nah, contohnya untuk memahami lebih lanjut seperti yang sudah saya jelaskan, misal angka 180. Nah, angka 180 ini diperoleh dari 1 kali 100, kemudian 1 kali 50 ditambah 3 kali 10. Nah, untuk lambang angka 100 sendiri itu kan seperti huruf C. Nah, kita tinggal nulis C. Kemudian 50 seperti huruf L, kita nulis L, kemudian 3 kali 10. Nah, untuk nomor 3 itu kan lambangnya huruf E. Nah, jumlahnya dari angka 10 tersebut kan ada 3, berarti kita menuliskannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, selesai. Ya, selanjutnya adalah bilangan Indo-Arab. Nah, bilangan Indo-Arab merupakan sistem angka yang kedudukannya per 10. Nah, Indo-Arab itu bilangan yang paling sering banyak dipakai saat ini. Nah, bahkan saat ini masih memakainya, seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9. Nah, itu yang dimaksud bilangan Arab. Nah, materi berikutnya adalah bab 2, yaitu membilang dan lambang bilangan. Nah, cara yang dipakai untuk membandingkan adalah dengan memasangkan benda-benda, nah, unsur atau elemen suatu himpunan. Pada awal sejarah bilangan, pembanding yang digunakan adalah coretan pada dinding gua, kemudian tumpukan kerikil atau tumpukan batang, dan dengan cara memasangkannya satu demi satu. Nah, untuk membilang atau lambang bilangan, kita bisa melihat contoh berikut. Nah, semisal ini ada 2 lingkaran, kemudian di tengahnya ada beberapa kotak-kotak yang berisi ini 10 kotak, 10 kotak, yang artinya ini adalah puluhan, ini puluhan, dan yang 2 ini kenapa saya tidak lingkari? Karena di sini merupakan satuan. Kenapa dipisah? Karena bilangan satuan tidak bisa dikelompokkan menjadi bilangan puluhan. Nah, semisal ada angka 3, 2, 4, 5. Nah, di sini kita membacanya 3245. Nah, jadi kita dapat menuliskan 3 ini sebagai ribuan, kemudian 2 ratusan, 4 puluhan, dan 5 satuan. Nah, cukup untuk bilangan bab 2 atau bab untuk materi membilang dan lambang bilangan. Terima kasih. Nah, kemudian materi berikutnya adalah bab 3, yaitu himpunan bilangan. Nah, di dalam himpunan bilangan terdapat yang pertama ada bilangan cacah, kemudian bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, dan bilangan prima. Nah, bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Nah, contoh dari bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3. Nah, ciri-ciri bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Nah,
Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap terdiri dari min 4, min 2, kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bilangan genap negatif dan ini bilangan genap positif. Kemudian ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu ada bilangan ganjil negatif, ada bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil seperti min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima merupakan bilangan yang lebih besar dari 1 dan mempunyai 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor dari bilangan prima adalah 1 dan bilangan tersebut. Nah, contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, itu merupakan himpunan bilangan. Kemudian bab 4 yaitu operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan yang diperoleh dengan memasukkan bilangan 0 ke himpunan bilangan asli. Dalam mendefinisikan penjumlahan bilangan cacah, maka digunakan himpunan benda-benda nyata yang terpisah. Nah, perkalian pada bilangan cacah dapat didefinisikan dengan menggunakan perkalian silang antara dua himpunan, yaitu sebagai berikut. Jika A dan B bilangan cacah, A dan B adalah bilangan yang terhingga, sedemikian hingga N kali A dan N kali B sama dengan B, maka A kali B sama dengan N dikali A dikali B. Nah, pengertian lebih dari dan kurang dari adalah 1. Nah, ini kan lebih dari, ini untuk lambang lebih dari, dan ini untuk lambang kurang dari. Nah, pengertiannya adalah 1. Jika A dan B sembarang bilangan cacah, maka A dikatakan kurang dari B. Ditulis A kurang dari B. Nah, jika dan sehingga hanya jika ada bilangan yang bukan 0, yaitu N, sedemikian sehingga A plus N sama dengan B. Dan yang nomor 2, A dan B sembarang bilangan cacah, maka A dikatakan lebih dari B. Ditulis A lebih besar dari B. Nulisnya gini, A lebih besar dari B. Kemudian jika dan hanya jika adalah bilangan cacah yang bukan 0, yaitu D, sedemikian sehingga A sama dengan B plus D. Jika A dan N masing-masing merupakan bilangan asli, maka pangkat ke N dari A ditulis A pangkat N. Nulisnya A pangkat N. Nah, mungkin untuk materi operasi bilangan, untuk operasi hitung pada bilangan cacah, itu yang dapat saya sampaikan. Nah, bab berikutnya yaitu bab 5, yaitu materinya adalah bilangan bulat. Nah, himpunan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan asli dan 0 disebut himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat dapat ditulis sebagai berikut, yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan bilangan asli sebagai bagian dari himpunan bilangan bulat disebut himpunan bilangan bulat. Nah, berikut adalah garis bilangan bulat, yaitu untuk membuat garis bilangan bulat kita tinggal tarik garis, kemudian kita berikan tanda atau titik sebagai cara, kemudian kita isi, yaitu percampuran perpaduan antara 0, 1, 2, 3, 4 dan 0 untuk arah ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, jika dalam garis bilangan bulat itu, jika arah ke kiri kita dapat dinyatakan dengan negatif dan arah ke kanan itu positif. Nah,
positif ditulis 1, 2, 3, 4. Kemudian negatif min 1, min 2, min 3, dan min 4, dan seterusnya. Disebut himpunan bilangan bulat negatif. Sifat-sifat bilangan bulat adalah 1. Tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian kedua, komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Dan yang keempat adalah elemen invers penjumlahan yang tinggi. Yang kelima adalah elemen identitas penjumlahan yang tinggi, yang tunggal. Kemudian nomor 6 ada elemen identitas perkalian yang tunggal. Nomor 7 distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang ke-8 adalah perkalian dengan 0. Nah, itu sekilas saja atau penjelasan dari bab 5 bilangan bulat. Untuk bab berikutnya yaitu bab 6, yaitu FPP dan KPK. Nah, FPP sendiri kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar, dan KPK kelipatan persekutuan terkecil. Dari kata-kata tersebut kita dapat mengambil inti, yaitu kalau FPP berarti faktor, kalau KPK berarti kelipatan. Nah, kelipatan dan faktor adalah angka-angka yang dapat dibagi hingga bagian yang terkecil dan dapat pula dilipat gandakan. Nah, di dalam KPK dan FPP itu mempunyai perbedaan. Nah, perbedaannya yang pertama yaitu kalau KPK itu, untuk KPK itu kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kemudian bilangan yang merupakan bilangan yang terkecil di antara faktor-faktor persekutuannya. Kemudian FPP yaitu faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, bilangan tersebut yaitu bilangan faktor yang terbesar di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Nah, untuk contoh soal FPP dan KPK sebagai berikut. Ya, untuk contoh soal dari FPP dan KPK adalah misal kita menggunakan metode yang paling sederhana. Ada kelipatan 14 dan kelipatan 4. Nah, di sini kita disuruh mencari KPK dari kelipatan tersebut. Yang pertama kita mencari dari kelipatan 14 terlebih dahulu. Kelipatan 14 yaitu 14, 28, 42, 56, 70 dan seterusnya. Untuk kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32. Nah, jadi untuk mencari KPK tersebut, KPK dari 14 dan 4 kelipatan yang sama dan terkecil. Mana yang sama dan terkecil? Yaitu yang sama dan terkecil adalah 28. Nah, ini kan sama dan paling kecil. Kemudian jadi KPK-nya dari kelipatan 14 dan 4 adalah 28. Nah, kemudian contoh soal dari FPP, yaitu yang pertama kita menggunakan mencari faktornya dulu. Faktor dari 14 ada 1, 2, 7, dan 14. Kemudian faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Nah, FPP dari 14 dan 4 adalah faktor yang sama besar, yang sama dan terbesar. Nah, jadi FPP-nya adalah yang sama itu 2, angka 2. Nah, di sini tidak ada lagi yang sama, jadi kita ambil yang terbesar, ini adalah 2. Sama yang sama dan terbesar yaitu 2. Nah, kemudian bab 7 yaitu bilangan rasional dan irasional. Nah, di mana bilangan rasional yaitu perbandingan dua bilangan bulat A dan B ditulis A per B dengan syarat B bukan sama dengan 0. Nah, contohnya 9 per 1. 9 ini termasuk bilangan rasional dan 1 juga bilangan rasional. Karena 9 dan 1 bukan sama dengan 0. Nah, kemudian bilangan irasional, di mana bilangan yang tidak rasional. Nah, artinya bilangan yang tidak rasional tidak dinyatakan sebagai perbandingan bilangan bulat A dan B dengan B sama dengan bukan 0.
bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan. Nah, jadi bilangan irasional itu bukan bilangan bulat dan bukan bilangan pecahan. Nah, contohnya dari bilangan irasional yaitu adalah bilangan pi. Nah, itu sedikit ringkasan materi dari bab 7 yaitu bilangan rasional dan irasional. Nah, kemudian bab 8 yaitu ya bab yang terakhir, materinya aritmatika sosial. Nah, alat tukar standar yang secara umum digunakan dalam kegiatan perdagangan disebut mata uang. Nah, mata uang di Indonesia kita menggunakan yang namanya rupiah. Nah, mata uang yang digunakan setiap bangsa memiliki jenis dan nilai yang berbeda-beda pula. Kemudian nilai mata uang rupiah terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti Rp50.000, Rp100.000, kemudian Rp20.000, Rp10.000, dan sebagainya. Melalui pengenalan macam-macam nilai mata uang atau satuan mata uang, maka nilai uang dapat dikelompokkan. Keuntungan itu diperoleh bergantung dari harga pembelian dan harga penjualan. Nah, untuk mencari keuntungan, kita dengan cara harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, nanti diperoleh yang namanya nilai keuntungan. Nah, persentase merupakan gambaran nilai keuntungan atau kerugian yang diperoleh seseorang berdasarkan ukuran dan situasi yang tertentu. Persentase keuntungan atau kerugian dikaitkan dengan harga pembelian dan harga penjualan. Nah, ya, terima kasih. Mungkin itu sekilas pemaparan materi mata kuliah